Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sanja. Kita telah sampai kepada perkataan walau jama'a ba'da bulughihi lazimathul kafaratu. Walau jamaah, seandainya anak kecil itu melakukan jima ba'da bulughihi, setelah balighnya dia, maka lazimathul kafaratu, wajib baginya membayar kafaroh. Jadi seandainya di awal puasa anak kecil tadi itu belum balik, kemudian di tengah-tengah puasanya dia menjadi balik, misalnya mimpi basah. Kemudian setelah dia menjadi balik, dia melakukan jima, maka wajib baginya membayar kafaroh. Wakadzal musafiru wal maridu, begitu juga seorang musafir dan orang yang sakit. Idza zala udhruhuma, apabila hilang udhur keduanya, shaimaini, yang mana keduanya tadi dalam keadaan puasa. Maka fayajibu, maka wajib al-itmamu, menyempurnakan puasa, alaihima, atas keduanya. Jadi seorang musafir dan orang yang sakit itu kan diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, ketika keduanya dalam kondisi safar dan dalam kondisi sakit tadi itu masih melakukan puasa, kemudian ketika uzur keduanya itu hilang, yang musafir sudah sampai rumah, kemudian yang sakit sudah sembuh daripada sakitnya. Nah, karena keduanya tadi itu dalam kondisi berpuasa, maka wajib bagi keduanya menyempurnakan puasanya. Kasobiyi, seperti anak kecil, yaitu seperti anak kecil kemarin yang telah disebutkan kemarin, yang wajib baginya menyempurnakan puasanya. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan keduanya walisihati shaumihima, dan karena sahnya puasa keduanya. Tsummal mumsiku, kemudian mumsik, yaitu orang yang melakukan imsak, yaitu yang telah disebutkan di atas kemarin. Laisa fi shaumin, yang bukan karena puasa, yaitu orang-orang yang telah disebutkan di atas yang melakukan imsak yang bukan karena puasa. Wa in uthiba alaihi, dan meskipun dia diberi pahala alaihi, atas imsak, atas melakukan imsak, falawir takabah, seandainya dia melakukan perkara mahdzuran yang diharamkan, yang dilarang, kal jimai, seperti melakukan jima, maka fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun alaihi, atas mumsik. Siwal ithmu, selain dosa. Siwal ismi, selain dosa. Jadi beberapa orang yang sudah disebutkan di atas yang wajib melakukan imsak dan qadha tadi di atas, ketika dia melakukan jima, maka tidak wajib baginya membayar kafaroh. La kafarota, tidak wajib membayar kafaroh, hanya saja dia berdosa. Kemudian walawir takaba makruhan, dan seandainya dia melakukan perkara yang dimakruhkan, kasiwakin ba'da zawal, seperti bersiwak setelah zawal, yaitu setelah masuknya waktu zuhur dia melakukan siwak, itu kan dimakruhkan bagi orang yang puasa. Kemudian wa mubalaghati madmadatin, dan berlebih-lebihan di dalam berkumur, maka kuriha, hal itu dimakruhkan. Kuriha, dimakruhkan, fi haqqihi, pada haknya mumsik, dzalika, hal itu, yaitu melakukan mubalaghah dan imsak tadi, itu dimakruhkan. Kasoimi, seperti orang yang puasa. Jadi orang yang diwajibkan imsak dan qadha di atas, mereka juga dimakruhkan melakukan perkara-perkara yang bagi orang yang melakukan puasa itu
dimakruhkan, mereka mumsik tadi juga dimakruhkan. Wa amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak mendapati dua alat suci, yaitu tidak mendapati debu dan air, ketika dia melakukan sholat, fahuwa fi sholatin syariyatin, maka dia berada dalam sholat yang disyariatkan. Jadi beliau, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani ini, bila ingin membandingkan sholat yang dilakukan dengan tanpa wudhu dan tayamum, dibandingkan dengan orang yang melakukan imsak, seperti orang yang puasa, tetapi dia sebenarnya tidak berpuasa. Wal farqu, adapun perbedaannya antara mumsik dan faqidu tahura ini, annal mafqudah, bahasanya perkara yang tidak ada huna di sini di dalam masalah puasa, yang tidak ada itu adalah rukun. Jadi perkara yang ditinggalkan oleh mumsik itu adalah rukun. Wa hunaka, dan di sana di dalam masalah sholat itu yang ditinggalkan adalah syartun, yaitu syarat yang ditinggalkan. Wa innama uthibal mumsiku, dan hanya saja diberi pahala siapa mumsik, ma'annahu laisa fi shaum, bersama dia itu sebenarnya tidak dalam puasa. Kenapa mumsik tadi sebenarnya tidak puasa kok diberi pahala? Li'annahu qama biwajibin khutiba bihi, karena dia telah melaksanakan kewajiban khutiba yang dia diseru bihi dengan kewajiban tadi, yaitu puasa. Kewajibannya tadi adalah puasa sebenarnya, cuman karena dia melanggar kemudian dia melakukan mumsik. Maka fathawabuhu, maka adapun pahalanya mumsik tadi itu mintil kaljihah, itu dari arah itu, yaitu dari sisi dia melakukan kewajiban yang dia diseru dengannya. La min jihati shaum, bukan dari sisi puasa. Jadi pahalanya itu dari sisi mumsiknya tadi, bukan dari sisi puasanya. Kemudian kita masuk kepada faslun, fasal fima yafsudu bihi as-shaumu. Faslun, fasal fima, di dalam menjelaskan perkara yafsudu, yang menjadi rusak bihi, dengan sebab perkara tadi, as-shaumu, puasa. Yabtulu shaum, menjadi batal apa puasa, biriddatin, dengan sebab riddah, yaitu riddah ini murtad. Wahia, adapun riddah itu adalah rujuun anil Islam, yaitu menarik diri anil Islam, daripada Islam, ila kufrin, menuju kepada kekufuran. Jadi an di sini ini namanya an mujawazah, yang maknanya adalah menjauhkan. Jadi rujuun anil Islam itu kembali menjauh daripada Islam, ila kufrin, menuju kepada kekufuran. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.